warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Nur Aulia, NIM 19314141083 dari PGMI 3C IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah saya rangkum dalam buku metodologi studi Islam. Dalam hal ini, saya akan membahas mengenai penelitian agama dan model-modelnya. Adapun di dalam pembahasan tersebut ada 3 submateri. Yang pertama tentang penelitian dan penelitian agama. Yang kedua tentang penelitian agama dan penelitian keagamaan. Yang ketiga tentang konstruksi teori penelitian keagamaan. Adapun untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Baiklah, kita mulai dengan penjelasan pertama tentang penelitian dan penelitian keagamaan. Untuk lebih jelasnya, bisa simak penjelasan berikut. Penelitian dapat diartikan sebagai upaya sistematis dan objektif dalam pengumpulan informasi bertujuan untuk menambah pengetahuan sehingga siap merevisi pengetahuan masa lalu melalui penemuan baru. Penelitian dipandang sebagai kegiatan ilmiah karena menggunakan metode keilmuan, yaitu gabungan antara pendekatan rasional dengan pendekatan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka pemikiran yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris merupakan kerangka pengujian dalam memastikan kebenaran. Agama sebagai objek penelitian sudah lama menjadi perdebatan. Dalam hal ini, perdebatan dilakukan antara para pemuka agama dengan para ilmuwan. Para pemuka agama tersebut antara lain Harun Nasution dan Ahmad Syafi'i Mufid. Mereka berpendapat bahwa agama merupakan wahyu, sehingga tidak dapat menjadi sasaran penelitian ilmu sosial, dan kalaupun dapat dilakukan harus menggunakan metode khusus. Sedangkan para ilmuwan beranggapan bahwa agama juga merupakan objek kajian atau penelitian, karena agama merupakan bagian dari kehidupan sosial kultural. Jadi, penelitian agama bukanlah meneliti agama dalam arti wahyu, melainkan meneliti manusia yang menghayati, meyakini, dan memperoleh pengaruh dari agama. Dengan kata lain, penelitian agama bukan meneliti kebenaran teologi atau filosofi, tetapi bagaimana agama itu ada dalam kebudayaan dan sistem berdasarkan fakta. Maka kedudukan penelitian agama sejajar dengan penelitian-penelitian yang lain. Yang membedakan hanyalah objek kajian yang diteliti. Agama mengandung 2 kelompok ajaran. Pertama, ajaran dasar yang diwahyukan Tuhan melalui para rasulnya kepada manusia yang terdapat dalam kitab suci dan memerlukan penjelasan. Kemudian, penjelasan-penjelasan dari para pemuka agama akan membentuk ajaran agama yang kedua. Dari materi pertama tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian dan penelitian agama memiliki pengertian yang berbeda. Terlebih, dalam penelitian agama masih diperdebatkan antara agama yang dijadikan sebagai objek penelitian ataupun tidak, antara para pemuka agama dengan para ilmuwan. Baiklah, untuk materi yang kedua tentang penelitian agama dan penelitian keagamaan. Untuk lebih jelasnya, bisa simak penjelasan berikut. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan perbedaan antara penelitian agama dan penelitian keagamaan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penelitian agama itu sendiri. Penelitian agama lebih mengutamakan pada materi agama, sehingga sasarannya terletak pada 3 elemen pokok, yaitu ritus, mitos, dan magik. Penelitian agama yang sasarannya adalah agama sebagai doktrin, pintu bagi pengembangan suatu metodologi penelitian tersendiri sudah terbuka, bahkan sudah ada yang merintisnya. Penelitian agama Islam adalah penelitian yang objeknya adalah substansi agama Islam, berupa kalam, fikih, akhlak, dan tasawuf. Penelitian agama juga tentang asal-usul agama dan pemikiran serta pemahaman penganut ajaran agama tersebut terhadap ajaran yang terkandung di dalamnya. Adapun untuk penjelasan penelitian keagamaan sendiri adalah penelitian keagamaan adalah penelitian yang lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan. Penelitian keagamaan yang sasarannya agama sebagai gejala sosial
Sehingga kita tidak perlu membuat metodologi penelitian sendiri, cukup meminjam metodologi penelitian sosial yang telah ada. Penelitian keagamaan Islam adalah penelitian yang objeknya adalah agama sebagai produk interaksi sosial. Penelitian keagamaan juga dapat diartikan sebagai penelitian tentang praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan oleh manusia secara individual maupun kolektif. Berdasarkan dengan metode penelitian yang diperlukan, Ahmad Syafi'i Mufid menjelaskan bahwa yang pertama, apabila penelitian agama berkenaan dengan pemikiran atau gagasan, maka metode yang tepat adalah filsafat dan filosofi. Yang kedua, apabila penelitian agama berkaitan dengan sikap perilaku agama, maka metode yang tepat adalah sosiologi, antropologi, dan psikologi. Kemudian yang ketiga, untuk penelitian yang berkenaan dengan benda-benda keagamaan, metode yang tepat adalah arkeologi atau metode-metode ilmu natural. Kemudian, berdasarkan saran tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam satu kegiatan penelitian tidak mesti membangun metode baru, tetapi cukup meminjam, melanjutkan, atau mengembangkan metode yang sudah ada, yang sudah dibangun oleh para ahli sebelumnya. Kemudian, berdasarkan materi yang kedua, dapat disimpulkan bahwa penelitian agama dan penelitian keagamaan juga memiliki perbedaan. Untuk penelitian agama sendiri lebih diutamakan pada agama sebagai doktrin, sehingga perlu pengembangan metodologi penelitian tersendiri secara terbuka. Adapun untuk penelitian keagamaan sendiri, sasarannya adalah agama sebagai gejala sosial, sehingga tidak perlu membuat metodologi penelitian sendiri. Cukup meminjam metodologi penelitian sosial yang telah ada. Untuk materi yang ketiga, yaitu konstruksi teori penelitian keagamaan. Untuk lebih jelasnya, bisa simak penjelasan berikut. Penelitian keagamaan merupakan penelitian yang objek kajiannya adalah agama sebagai produk interaksi sosial. Metode yang digunakan adalah metode sosial pada umumnya. Berkenaan dengan itu, maka kita cukup meminjam teori ilmu sosial yang sudah ada. Dalam hal ini, kita mengambil contoh disertasi Hajah Ummu Salamah di program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Teori yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori perubahan sosial. Yang kedua, teori struktural fungsional. Yang ketiga, teori antropologi dan sosial agama. Yang keempat, teori budaya dan tafsir budaya simbolik. Yang kelima, teori pertukaran sosial. Yang keenam, teori sikap. Dalam materi ketiga dapat disimpulkan bahwa penelitian keagamaan objek kajiannya berupa agama sebagai produk interaksi sosial, sehingga metode yang digunakan adalah metode sosial pada umumnya. Dalam hal ini kita mengambil contoh dari hasil disertasi Hajah Ummu Salamah di program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam apa yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.